Sekarang nih kan posisinya kartunya Anies sudah mulai terbuka sedikit-sedikit nih. Nah ini belum pernah saya bahas nih. Pertanyaannya, ini siapa yang mempersilahkan Anies ini kartunya dibuka? Jokowi atau Prabowo? Kaisang ini kan sedang dicarikan pasangan yang pasti akan menjamin dia Menang. menang gitu. Dan saat ini 2 orang aja. Dan dua-duanya salah satu mungkin ya, tinggal Anies dan Ahok. Ada satu skenario lagi yang belum kita bahas. Apa itu, Bung? Skenario Jakarta tanpa Anies Baswedan. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita mengundang kembali bukan salah satu tamu pertama yang hadir di Ruang Dialektika, yang sangat membantu juga kanal ini untuk kemudian lebih dikenal publik, Bung Henry Satrio. Apa kabar Bung Henry? Sehat Win, sehat. Gimana Cak Salam Win? Pancasila dulu. Salam Pancasila Cak Win. Makasih ya sudah mau datang lagi ya. Oh ya, saya sih happy lah, senang. Sebetulnya kalau kesini itu apa ya? Yang membuat saya kemari itu buku-bukunya Gitu ya. Jadi saya setiap kali sini tuh ngeliat buku-buku baru lagi, buku baru lagi, poster baru-baru lagi. Ini luar biasa ya. Mungkin karena saya suka buku ya. Nanti mungkin di ujung kita bisa ngobrolin sedikit masalah bukunya. Tapi Iya. biar nyambung sama maunya audien, karena audien mungkin kan nggak berharap kita ngobrolin soal Iya, buku iya. ya. Mungkin audien sudah tahu kalau hari ini kira-kira yang rame itu soal Pilgub Jakarta. Iya. Dan rasanya Bung Hensat ini salah satu pengamat, bahkan juga mungkin pakar ya komunikasi politik, yang itu juga punya lembaga survei, yang itu pasti punya banyak sekali wawasan tentang Pilgub Jakarta ini, atau mungkin pilkada secara keseluruhan gitu ya. Kita mulai dengan Jakarta dulu. Jakarta dulu, oke. Ya, karena itu yang paling menarik sebenarnya. 2 hari yang lalu, kemarin terbaru dari Indikator ngeluarin survei beberapa hari yang lalu juga Kompas. Kemudian memposisikan 2 incumbent, ini posisinya 1-2, ditambah 1 incumbent dari provinsi sebelah, Ridwan Kamil, itu 1, 2, 3, sama-sama lumayan tinggi, sama-sama kalau secara penjaringan biasanya sudah cukup lah untuk kemudian itu diajukan sebagai Anies di posisi pertama tentu saja, kemudian disusul Ahok, hingga kemudian muncul pertanyaan, ini akan muncul Anies versus Ahok jilid 2 atau Anies gandengan dengan Ahok. Kira-kira menurut Bung Hensat gimana? Yang paling memungkinkan gimana? Sampai hari ini lah. Sampai hari ini dua-duanya susah tuh. Anies versus Ahok susah. Anies Ahok kalau saya tidak salah secara undang-undang nggak boleh. Gitu ya, karena Ahok pernah jadi gubernur. Jadi ini gara-gara Mas Bambang Deha juga di Surabaya. Ya. Waktu itu kan dari wali kota kemudian jadi wakilnya Bu Risma. Kalau saya tidak salah, nanti cek ke pakar hukum tata negara lah. Ini biar ada ruang untuk cek-cek lah gitu ya. Kalau saya tidak salah nggak bisa. Nah, kenapa kemudian Anies Ahok juga jadi sulit? Karena bukan Ahoknya. Kan persyaratannya Ahok cuma perlu bilang saya mantan narapidana. Itu selesai itu. Tapi PDI Perjuangannya ini, dia 15 kursi dari 22 syaratnya. Ya. Tapi dia hanya 14% kalau nggak salah. Ya akan bekerja sama dengan siapa tapi PDI Perjuangan ini? Dengan koalisi lamanya di Pilpres, Perindo dan P3 itu nggak cukup. Karena Perindo 1, P3 1. Ya. Jadi cuma 17. Lah terus sama siapa? Tadinya saya tuh memperkirakan ada breakthrough gitu ya. Ini PDI Perjuangan bisa dengan PKS. Peringkat 1, peringkat 2, sama-sama punya akar rumput yang kuat, itu pasti luar biasa sekali. Even melawan KIM itu sulit itu dikalahkan. Terutama di Jakarta kan? Terutama di Jakarta. Hanya kan memang sekarang ini, saat ini ya Cak Win ya, ini kan bukan demokrasi original gitu, bukan demokrasi yang biasa-biasa aja. Ini demokrasi siasat saya nyebutnya tuh. Gimana tuh demokrasi siasat? Ya ada keinginan buat penguasa untuk menahan orang-orang yang bisa mengalahkan dirinya untuk tidak mencoba masuk ke gelanggang gitu ya. Tidak coba masuk ke gelanggang ya. Ini nggak bisa masuk ke gelanggang. Ini apa versi baru kira-kira action value ala Enggak. Demokrasi siasat ini bagi semacam
amatan baru dari Bung Hensat terhadap praktek demokrasi di Indonesia gitu ya kira-kira? Iya, karena begini ya, eee, orang yang berkuasa itu kan biasanya hal pertama yang dia lakukan adalah mempertahankan kekuasaannya. Ah. Di Jakarta, ini ada 2 kekuatan besar yang bisa menguasai Jakarta lagi, quote and quote ya, atau manage Jakarta lagi, yang namanya PDI Perjuangan dan PKS gitu. Nah, masa iya sih kemudian dipersilahkan gitu mereka untuk menang di Jakarta gitu. Terus lagi kan calon kuatnya orang yang namanya Anies Baswedan, yang pada saat Pilpres dengan segala kekuatannya Prabowo menang tipis aja di Jakarta tuh. Dan ada variabel Ganjar juga waktu itu. Jadi sekarang udah nggak ada Prabowo-nya, tinggal Aniesnya. Memang di Jakarta ada 2 mitos nih. Satu, incumbent belum pernah 2 periode. Yang kedua, yang disurvei nomor 1 tuh biasanya kalah gitu ya. Tapi Jadi Anies, yang underdog biasanya yang menang. ya, tapi Anies punya variabel ketiga. Dia ikut Pilpres. Sebelumnya belum ada yang pernah ikut Pilpres. Artinya Jadi tabungan elektabilitasnya besar. masih utuh kan? Jadi ini pasti dihitung nih. Memang saya pernah mengatakan memang sebaiknya Mas Anies nggak usah maju nyagup lah, orang dari nyapres kok nyagup gitu, kayak cari peruntungan gitu ya, cari peruntungan gitu. Dia bilang kan dibandingkan Mas Ganjar langsung oposisi gitu. Nah ini kan kesannya opo wae gitu ya. Nah ini kan nggak enak gitu loh. Tapi saya nggak ngelihat Mas Anies punya mens rea sih sebenarnya, dan itu kan hak dia. Jadi kalau dia mau maju ya udah maju aja. Nah, apa alasannya rezim membiarkan Anies Baswedan bisa ikut kontestasi? Apa alasan rezim membiarkan kartunya Anies Baswedan ini hidup lagi untuk 2029? Nah menariknya Mas, kalau kita bicara rezim ini kan ada 2 orang nih, Jokowi sama Prabowo. Kalau kemudian sekarang nih kan posisinya kartunya Anies sudah mulai terbuka sedikit-sedikit nih. Nah ini belum pernah saya bahas nih. Pertanyaannya, ini siapa yang mempersilahkan Anies ini kartunya dibuka? Jokowi atau Prabowo? Siapa yang memerlukan jasanya Anies Baswedan di pasca pelantikan presiden hingga 2029? Kan itu pertanyaannya kan. Prabowo misalnya, Pak Prabowo pernah ngajak Anies bersama-sama, Mas jadi wakil saya Mas. Anies nolak, enggak lah Pak, karena waktu itu katanya mau menyelesaikan dulu Jakarta. Padahal mah takut sama Jokowi juga kali itu. Jadi dia, apakah Prabowo yang membukakan? Menurut saya kecil kemungkinannya. Justru saya menilai mungkin Pak Jokowi. Logiknya gimana? Karena Jokowi setelah dia tidak jadi presiden, menurut saya dia akan kesulitan untuk quote and quote mengatur Pak Prabowo. Sehingga dia memerlukan sosok lain yang bisa penyeimbang gitu. Penyeimbang, minimal besarnya rada mirip-mirip dengan Prabowo. Tapi dia berjasa kalau. Ya, dan dia yakin banget Gibran tuh nggak akan bisa pasti menyaingi Prabowo tuh, jauh lah Gibran itu. Ya, apalagi selama ini histori kita Wapres kan ya murni ban serep. Ya, maka saya rasa dia perlu Anies untuk menyeimbangkan itu. Ya dia untungnya dia berkuasa dalam menerima pendaftaran kan. Jadi pendaftaran masih dia ngatur tuh. Nah, menurut saya mungkin Pak Jokowi yang membiarkan kartunya Anies Baswedan ini terbuka. Dan hipotesa saya agak terjawab setelah kita melihat Surya Paloh dan Jokowi berkali-kali bertemu. Kemudian Surya Paloh mengumumkan Anies nih gitu. Jadi menarik. Kalau misalnya dengan pola seperti itu, mungkin nggak kemudian akhirnya Kaisang justru dipasangkan dengan Anies? Itu dia. Saya dari awal bilang sama Mas Anies, Mas, kan hipotesa saya kan pertama tadi saya nggak ketemu alasan ya, kenapa rezim mesti bikin kartu lu hidup tuh. Jadi kalau kemudian kartu Anda hidup, pasti ini dari KIM nih. Pasti Anda harus dari KIM. Maka silakan aja mempertimbangkan semua wakil presiden, semua calon wakil gubernur, termasuk Kaisang. Memang waktu itu Mas Anies menolak. Alasannya apa? Ya konstituen dia pasti akan meninggalkan. Kemudian kan Mas Anies ini kan lurus ya, jaga etika moral, nggak bisa hand berat segala macam.
Tapi kan politik. Kan sudah diajarin sama Jokowi nggak ada Ah, standar etika yang bagus, nggak ada nah, sama politik itu. ini kan politik dan kemudian Indonesia itu kan mudah memaafkan, gitu ya. Nah, mungkin juga itu akan terjadi tuh Anies Kaisang. Nah, kalau Anies Kaisang terjadi kan sangat mungkin lawannya kota kosong. Lagi pula, ini kan perdebatannya wah Kaisang bisa ke Jawa Tengah, Kaisang mungkin ke Depok, sempat Hmm, juga ke Surabaya. hmm, hmm. Lah jalannya udah dibikinin ini buat Kaisang. Apa red carpetnya MA itu Iya, ya. udah ada. Terus kemudian dia punya kekuatan besar. Bapaknya ngapain juga harus pindah dari Jakarta. Jadi tuh plan satunya saya rasa Jakarta. Plan duanya baru Jawa Tengah. Tapi baik Jakarta dan Jawa Tengah, saya tidak melihat ada ruang untuk jadi nomor 2. Hanya sekedar wagub ya. Buat apa? Kalaupun dia harus terpaksa ya, ini saya pakai kata-kata terpaksa, jadi wagub, sebentar aja lah. Nanti Gubernurnya gubernurnya dimengerikan gitu diangkat ya. jadi menteri gitu kan, dia jadi gubernur. Ya, 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 ya. Jadi kalau misalnya Jawa Tengah nih, Oke. Pak Ahmad Lutfi masa bintang 2 Saya jadi mulai menerima itu teori demokrasi siasat. siasat. Demokrasi siasatnya Hensat. Kok berima gitu Iya, ya. berdua ya. Karena kita ini kan nggak dianggap lah sama partai politik itu. Jadi ini partai politik mesti baca bukunya Bung Karno yang mencapai Indonesia Merdeka itu loh. Sehingga dia ingat bahwa fungsinya partai politik itu memang untuk mensejahterakan rakyat. Lewat undang-undang, lewat kebijakan-kebijakan. Itu ntar dibaca lah yang jelas. Well no, kayak gitu-gitu tuh yang bewus on bewus itu loh. Dia bilang, nah mau saya kalau itu dibaca partai politik tuh nggak akan kayak gini. Ini kan kesannya, alah Cakwin, Hensat, udah ntar tunggu aja lah. Saya sediakan lah menunya. Jadi kita tuh tidak bisa memilih menu di meja. Kita menunggu menu di meja ada, itu pun kita menunggu yang disodorin ke kita gitu. Iya, iya, iya. Yang lain nggak boleh diambil ya. Dan kita nggak terlibat sama sekali dalam proses masaknya itu Nggak kan. terlibat sama sekali. Misalnya kita geser sedikitnya. Ada orang yang namanya Airin Oh, di Midiani Banten ya. di Banten. Pileg, suaranya paling banyak, besar. Kemudian dia bilang sama Golkar, oke, saya mengundurkan diri, saya akan maju membangun Banten. Suara terbanyak. Di berbagai hasil survei, elektabilitas tinggi. Tapi, partai politik itu seolah-olah, tar dulu, rakyat, bentar, tiket ada di saya. Anda ini mau airin Mau aja. mau elektabilitas 100% pun Iya, kalau apa-apa. kalau gua nggak kasih nggak bisa maju dia. Gitu ya. Dan Airin kan percaya bahwa mungkin ya saat itu dia tidak menyangka bahwa dukungan partai itu hanya beberapa partai ke dia gitu. Sehingga dia tidak mempersiapkan diri maju independen kan. Karena dia percaya tuh karena dia kader parpol, masa kader parpol maju independen kan. Tapi kan itu seperti menafikan apa maunya rakyat gitu. Ada lagi yang Edi Rahmayadi misalnya kan, Sudah incumbent. ngumpul semua ternyata Oh, ke incumbent, nggak ada yang belum ada yang mau ngasih. Dia hanya bisa berharap kepada PDI Perjuangan yang punya golden ticket kan. Itu Oh, lagi. di Sumut punya golden ticket. Golden ticket PDI Perjuangan. Terus lagi tiba-tiba Tangsel nih, Marcel, gitu ya. Boleh nggak Marcel? Iya boleh sih. Apa Tapi ya istilahnya teman-temannya itu apa? Anjilo, mantan Anjlo, Anjilo. Antar jemput itu kan. lonte itu. Ya ntar dititanya tadi. Nggak maksud saya, rakyat Tangsel saya rasa nggak pernah mikirin atau berangan-angan Marcel menjadi salah satu kandidat gitu. Ya, tapi didorong aja. Ya kalau saya juga sampai sekarang masih heran karena mungkin saya juga bukan orang Tangsel ya. Apa yang mengidentikan kemudian sosok komedian Enggak, saya takutnya begini loh. Coba aja lah. Kalau kalah, malu lah itu incumbentnya. Kalahnya sama pelawak gitu kan. Yang kasihan ini kan sahabat kita juga nih, wakil gubernur Jakarta, Ariza Patria gitu. Mungkin dia juga garu-garu kepala juga. Lo kok gue gitu. downgrade-nya kejauhan gitu ya. Iyalah, jadi maksud saya kalau jadi wali kota ya Kabupaten Bogor gitu, yang gede gitu kan. Atau ya jangan dipasangkan sama Marcel Jangan juga dipasangkan gitu. sama Marcel juga. Lagian kan dia sebetulnya masih berkesempatan itu jadi wakil gubernurnya
Mas Anies misalnya, nanti Mas Anies maju dari Kim ya. Jadi menurut saya lucu juga. Terus kemudian misalnya ada orang yang namanya Ridwan Kamil. Di Jawa Barat elektabilitas tinggi, kemungkinan menangnya besar. Disuruh Tiba-tiba pergi. diwacanakan ke Jakarta. Iya, pergi. Nomor 3. Pokoknya jangan di sini lah. Lawannya raksasa-raksasa gitu ya. Iya. Jadi kan itu tuh gimana ya? Partai politik tuh sementara ini saya menilainya beberapa partai politik ada yang sok-sokan ngerti rakyat gitu. Padahal mah enggak. Mereka punya logika sendiri, mereka punya ini Ya sendiri. mereka punya logika sendiri bahwa kan gue yang bisa ngajuin orang. Jadi ya rakyat tunggu aja. Kalau kan ntar mereka gampang. Ini adalah aspirasi rakyat kan, 2 orang juga rakyat kan, gitu ya. Ya udah dipilih aja, kalau nggak suka nggak usah dipilih. Ingat ya bahasa-bahasa waktu pilpres kan. Kita kan berusaha melawan kewarasan nih waktu itu kan. Kita mengedepankan intelektualitas lah. Why itu kita terus-terusan tanyakan gitu. Why gitu. Tapi kan lagi-lagi bahasanya, ya ini demokrasi. Kalau nggak suka ya nggak usah dipilih. Ya nggak semudah itu. Nih saya ambil buku lain nih, William Bloom. Itu dia bilang tuh, dosa terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara-negara yang belum siap berdemokrasi. Indonesia mungkin belum siap. Kenapa? Karena ada hadiah di dalam demokrasi. Nah ini hasil survei yang ngomong. Hasil survei Kedai Kopi, setelah Pilpres, kriteria apa yang bisa membuat Anda memilih seseorang menjadi pemimpin? Ya. Jawabannya yang menakutkan, ini belum pernah ada sebelum Pilpres. Setelah Pilpres ada nih, pemimpin yang memberi hadiah. Nah itu kan ngeri itu. Partai politik memahami ini, ya tahu lah. Masa Hensa tahu mereka enggak kan. Jadi ibaratnya udah Marcel aja nggak apa-apa. Yang penting hadiah. Nah ini cakep nih, Cak. Kita bongkar hari ini supaya harga diri rakyat nih memuncak nih. Enak aja saya dikasih hadiah. Bener-bener murni hanya sekedar klaim, bener-bener hanya sekedar stempel gitu Ya. aja. Kemudian ketika dengan sistem partai, toh itu komponennya dari rakyat asli. Padahal kemudian ternyata pilihan-pilihan yang disajikan ke kita Nggak sama sekali ada. kita nggak ada Nggak kepentingannya ada. untuk itu. Nah itu balik lagi ke demokrasi siasat. Makanya waktu itu Mas Anies saya rasa nggak akan mudah maju. Begitu kemarin Nasdem deklarasi, saya menilainya ada 3 catatan tuh dalam deklarasi Nasdem. Yang pertama, restu udah keluar dan sangat mungkin dari Jokowi. Yang kedua, karena Nasdem sudah mengakui dan mendukung Prabowo dan sangat dekat dengan Prabowo dan Jokowi, maka sangat mungkin Anies majunya dari Kim, Koalisi Indonesia Maju. Ya, sampai hari ini Koalisi Indonesia Maju belum mengumumkan siapa calonnya. Mungkin juga karena RK pun sebenarnya masih masih desas-desus. Mungkin juga karena Jokowi belum memutuskan Kaisang tuh di mana, Jakarta atau Jawa Tengah. Jadi mereka nunggu lah. Malas juga urusan sama Jokowi di ujung-ujung mungkin ya. Nah yang ketiga ini menarik. Ini ultimatum buat PKS. Bahasanya Surya Paloh kan, yang pertama membebaskan Anies Baswedan, memilih wakilnya, asal jangan Nasdem. Sementara PKS pemenang pileg di Jakarta, punya yang tinggal kandidat sendiri dong lagi, gitu kan. Langsung mengunci Anies Soebul Iman yang katanya ini harga mati. Padahal di politik itu yang ada Senin harga naik lah, ya kan? Nggak ada itu harga mati. Ini kan warning. PKS pernah ditinggal Nasdem waktu Pilpres. Nasdem PKB sendiri, gitu ya. PKS itu ibarat belakangan. luka itu masih belum kering gitu masih ya. belum kering. Jadi, nah gimana PKS? Menurut saya sangat mungkin dia juga akhirnya ke KIM. Kalau ini terjadi, PDI Perjuangan nggak bisa ngusung. Oke, sekarang ke posisi PDI Perjuangan. Tadi kan what if-nya Ya, Anies ya. kita Sudah bahas banyak gitu. Ya. Sekarang PDI Perjuangan yang juga mau nggak mau kita harus akui sebagai komponen politik gede juga di Jakarta Ya. itu kan. Punya Ahok juga yang incumbent juga, yang kinerjanya juga banyak bagi banyak kalangan juga dinilai. Meskipun punya kelemahan-kelemahan di sisi komunikasi dan sebagainya. Ya. Kena kasus 212 dan sebagainya, tapi kan kemudian elektabilitasnya hari ini masih lumayan tinggi gitu kan. Nah,
Apa kemudian skenario-skenario yang mungkin dengan kemudian PDI Perjuangan dengan Ahok ini? Nah, saya Ahok nanti dulu sebentar nih. Yang ada dulu nih. Hmm. Tadi kan kita sampai membahas bagaimana caranya PDI Perjuangan bisa masuk ke dalam kompetisi Pilgub Jakarta. Opsi pertamanya, deklarasi Anies Sohibul Iman. Itu akan mengagetkan semua orang. Dan itu akan mengubah konstelasi politik Jakarta dan nasional secara tiba-tiba. Kenapa demikian? Karena, loh, dengan PDI Perjuangan, saya udah bicara dengan Anies. Saya nggak masalah dengan Anies. Saya juga nggak masalah dengan PKS karena saya mengakui dia pemenang pileg. Kalau mau Anies Sohibul Iman oke lah. Mungkin kan bisa macam-macam tuh deal-deal belakangnya kan. Tapi misalnya ketua pemenangannya PDI Perjuangan ya, misalnya gitu. Kan bisa begitu tuh. Itu kalau dia langsung PDI Perjuangan dukung Anies Sohibul Iman. Konstelasi berubah, Mas. Satu, PDI Perjuangannya bisa langsung ikut pilgub. Yang kedua, nggak jadi Anies maju dari Kim. Yang ketiga, Kimnya muncul. Ridwan Kamil, Kaisang bisa ada lagi nih. Nah itu menarik. Saya nggak paham nih. Saya nggak ngerti sejauh mana PDI Perjuangan bisa bermanuver sejauh itu. Karena dua-duanya nih seperti melawan konstituen. Mendorong Anies melawan konstituen. Bekerja sama dengan PKS juga seperti berhadapan-hadapan dengan konstituen. Jadi setelah itu pekerjaan rumahnya PDI Perjuangan itu adalah meyakinkan konstituennya bahwa ini adalah yang terbaik. Idealnya memang PDI Perjuangan dapat teman kerjasama. Selain P3 dan Perindo yang katanya juga sudah bersiap masuk ke Kim. Kalau kemudian PDI Perjuangan mendapatkan teman kerjasama, ini dia baru bisa dorong Ahok. Baru dia bisa. Dan selain PKS nggak ada opsi yang lebih memungkinkan? Nggak ada. Mau PKB. Oke, dia bisa bekerja sama di Jawa Timur. Tapi kalau untuk di Jakarta, terlalu dekat dengan istana. Itu kita bisa ngelihat kantor gubernur dari istana, kita bisa ngelihat istana dari kantor gubernur kan. Jadi terlalu dekat. Jadi kalau menurut saya, itu mungkin kalau PDI Perjuangan mau jadi salah satu kontestan, ya deklarasi aja Anies Sohibul Iman. Ini belum pernah saya katakan nih Cawin. Tapi setelah saya lihat-lihat, kecil kemungkinan PKB kemudian di Jakarta bisa bersama PDI Perjuangan. Kalau di Jawa Timur mungkin. Karena Caimin kan nggak pengen Khofifah juga. Ya. Jadi kemudian kalau misalnya Risma dan Kiai Marzuki, nah itu ya mungkin aja terjadi. Dan itu seru juga pasti PDI Perjuangan, PKB, orang yang ganti-ganti, partai yang ganti-gantian nomor 1 itu melawan KIM di Jawa Timur itu seru juga. Seru banget itu. Dan kan sudah banyak juga kartu-kartu yang terbuka kan secara tidak sengaja, ada penggeledahan segala macam di kantornya Bu Khofifah. Nah itu pasti akan seru juga. Tapi kalau Jakarta, saya rasa pilihannya itu maju dengan improvisasi atau memang akhirnya jadi penonton dan berdoa ada calon independen dan kemudian mesinnya sana semua tuh ke independen. Yang ada sekarang baru satu itu kan Bang Darmo Parengkun itu Pengrengkun. Nah jadi kalau di Jakarta begitu. Nah Ahok sendiri gimana? Kalau menurut saya dia emang harus menunggu. Saat ini saya nggak yakin waktunya dia untuk muncul di Jakarta. Karena posisi PDI Perjuangan. Di Sumatera Utara mungkin bisa juga. Karena punya golden ticket tadi ya. Karena punya golden ticket. Artinya kalau dia maju di sana, ya mohon maaf Pak Edi Rahmayadi, Anda satu periode aja. Incumbent deh loh. Tapi ya kondisinya begini. Orang gak punya partai gitu ya. Orang sih nggak punya partai begitu. Kecuali tiba-tiba sekarang ini dia deklarasi. Saya kader PDI Perjuangan. Kan ada tuh ya politisi-politisi demi tiket deklarasi gitu. Yang penting maju. Nah itu kalau Ahok. Tapi kalau kemudian situasi ideal dia bisa bersama PKB, nah itu lain cerita. Bisa jadi ya Ahok ide Fauzia itu bisa maju sendiri. Kalau PDI Perjuangan ini kan, kalau Ibu Mega ya di berbagai kesempatan tuh saya menilainya maju dulu aja. Yang penting kita berjuang, kita tahu rakyat tahu kita berjuang maju, kalah menang nanti belakangan. Kalau Ibu Mega begitu. Jadi kalau kerjasama itu terjadi, maka jalan. Bisa saja juga PDI Perjuangan saking taunya Caimin ingin melawan Khofifah Jawa Timur, kasih persyaratan itu. Ya oke, kita bakal bersama Jawa Timur. Tapi Jakarta juga. Tapi lo Jakarta juga dong kerja sama kita.
Itu masih opsi-opsi itu Masih masih mungkin opsi-opsi ya? masih ada. Oke. Kenapa demikian opsi-opsi masih ada? Karena kan Gerindra juga nggak sure-sure amat sama KIM nih kan. Di Sumatera Barat tiba-tiba PKS. Kan KIM misalnya Golkar gitu ya. Banten tuh kan Gerindra nggak mau dukung Golkar. Lah itu lo bisa tiba-tiba dukung PKS gimana sih? Kerja sama PKS kan gitu tuh. Tapi kan ini Gerindra ini kan PKB sebenarnya, Partai Kuasa Baru atau OKB lah, orang OKB, kuasa iya, baru iya, lah iya, iya. itulah. Jadi dia baru sekarang ngalami sebagai elit Elit, apa jadi dia politik gitu kan. merasa asik gitu ya, Iya, iya, ya iya, iya. gitu. Cewek cakep lah gitu. Ya, jadi mana-mana mau. Kemarin-kemarin ini. Jadi emang konstelasi di Jakarta ini yang menarik. Jadi kita kan sekarang ngelihatnya Sumatera Utara, kemudian Jakarta, menunggu Jawa Tengah kan. Ya Jawa Barat sama Jawa Timur menarik. Cuma kelihatannya yang diperhatikan Pak Jokowi ini tiga ini nih kan, Jawa Tengah, Jakarta, dan Sumatera Utara. Oke. Kalau misalnya kemudian ditarik dianalisa terhadap kepentingan PDIP untuk ya pasca Pileg Pilpres kemarin kan kesan bahwa PDIP semakin meruncing dengan Jokowi itu kan semakin kuat. Hingga kemudian soalnya di mana calonnya Jokowi kuat di situ pasti PDI akan Ya, lawan lah. bertarung gitu kan. Ya. Nah, apalagi di Jakarta itu. Ada nggak kemudian semangat seperti itu akan kemudian mau nggak mau tetap PDI pasti akan cari cara untuk tetap bertarung ada tiket gitu sih. Ya menurut saya sih akan begitu, makanya Misalnya atau tadi. gini lah. Kalau misalnya dengan PKS mendukung Anies, ada nggak opsi bahwa kemudian wagubnya dari apa PDI Perjuangan? Ya itu mungkin saja, tapi kan ini PKS pengen banget nih wagubnya dari mereka, gitu ya. Maka kalau mau improvisasi ya begitu, misalnya nih, ya oke lah ada perbincangan, wagubnya dari gue deh, gitu ya. Nanti PKS ambil yang lain juga, boleh juga gitu. Kalau itu nggak klop, improvisasinya ya udah, saya oke lah Anies Sohibul Iman. Yang paling seneng Anies Sohibul Iman jadi itu mungkin salah satunya Hensat. Bukan karena dukungan-dukungan, dua-duanya rektor gua soalnya Paramadina tuh. Dua-duanya rektor Paramadina. Jadi Jadi ketua iya, BPUPP ini dong ini. makanya jadi tiba-tiba di Jakarta Paramadina tuh wah kinclong berkilo cung 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 gitu ya karena dua-duanya rektor Paramadina. Happy juga saya. Jadi kalau itu sih dari sisi primordialisme Paramadina ya gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, tapi kalau kemudian improvisasi itu terjadi, PDI Perjuangan bisa mengubah pesta konstelasi di mana-mana. Itu karut marut itu pasti kan. Misalnya nih syaratnya, saya langsung nih kita deklarasi Anies Sohibul Iman, tapi nggak pakai Nasdem ya. Nah kan Ibu Mega kan juga ada riak-riak juga sama Surya Paloh nih. Nah itu jadi bisa terjadi tuh, Mas Win. Jadi yang kita lihat saat ini adalah bagaimana sebuah konstelasi peta politik yang muncul atas nama demokrasi, tapi sama-sama bersiasat. Nah ini ya lagi-lagi kita dipersilahkan untuk menonton lah sebagai rakyat. Minimal sampai nanti muncul nama-nama tadi ya. Muncul nama-nama tadi. Ini proses memasaknya di belakang ini Ya, kita nggak tahu apa-apa ini gitu. kan tinggal sebulan, nanti kan 27 sampai 29 daftaran. Kalau kita lihat 2017, bahkan Anies Sandi itu diumumkannya seingat saya tuh jam 10 malam tuh. Udah tinggal beberapa jam atau beberapa menit lagi sejelang tutup. Jadi ya mungkin akan begitu juga gitu. Pilpres aja bisa, apalagi hanya gubernur gitu Ya, kan. Bisa mendadak sehari betul. sebelumnya gitu ya. Tapi akan menarik sekali misalnya di harinya Pak Jokowi gitu ya, di Rabu Pon gitu ya, tiba-tiba Ibu Mega, kami mendukung Anies Sohibul Iman. Itu rame tuh. PDI Perjuangan bersama PKS, konstelasi Kim Kucar Kacir, ya, Golkar panik pasti itu. Karena mau nggak mau Ridwan Kamil musik Jakarta kan, atau kemudian dipasangkanlah Kaisang dengan wakil yang mungkin juga di luar peta juga, misalnya tiba-tiba dengan Dudung gitu, Kaisang dengan Pak Dudung gitu, bisa aja begitu tuh. Atau misalnya dengan jago-jago yang lain lah gitu. Nah itu sangat mungkin tuh karena dengan adanya konstelasi itu mungkin Pak Prabowo juga senyum-senyum aja. Kenapa senyum-senyum aja? Karena dua-duanya sahabat dia. PKS temennya dia, PDI Perjuangan temennya dia. Yang pusing Pak Jokowi. Nah ini kalau Pak Prabowo dan Ibu Megawati ternyata bersiasat untuk bikin Pak Jokowi pusing caranya itu tuh. Kira-kira. Menarik. Kalau kemudian katakanlah hari ini kan ya asumsi bahwa kekuatan Jokowi itu masih utuh gitu ya. Ya. Untuk mendukung elektoral.
hari ini kan ya tadi kita di sebelum acara sudah sempat ngobrol ketika orang ngomong Kaisang itu kan paling menyebalkan itu seolah potensi Kaisangnya sendiri gitu kan. Iya. Padahal kan enggak itu kan. Ini ya kan Yang Kaisang gara-gara yang paling Kaisang. menyebalkannya juga, kok kelihatannya Kaisang emang merasa mampu ya dia jadi gubernur gitu. Bukan menyebalkan lah, itu pertanyaan kita lah Makan itu. sama ininya sendiri gitu Iya ya. gitu, kok orang kelihatannya udahlah gitu. Nah, artinya bahwa kemudian kalau misalnya skenario tadi muncul terjadi PKB PKS PDI merapat dengan PKS sehingga kemudian Kim harus berdiri sendiri tadi. Mungkin nggak itu kemudian jadi pertarungan yang benar-benar apa istilahnya? Ya simbolik lah Pilpres jilid 2 gitu ya. Iya, dan menariknya akan sulit bermain-main suara dengan warga Jakarta. Jadi artinya warga Jakarta itu Jadi senjata-senjata andalannya Pilpres kemarin bansos yang bansos ini bisa macam-macam. jadi nggak jalan di Jakarta. Di tingkatan akar rumput nggak ngefek. Nggak jadi karena warga Jakarta itu pada saat masuk ke pemilihan siapa yang harus dipilih, sehari-hari kan berpikir nih. Orang Jakarta itu kan menurut saya itu orang sabar yang juga aneh. Saya nggak nyebut yang lain. Nah, Saya itu bersedia macet setiap hari dan bersedia mengulang di hari-hari berikutnya dan oke-oke aja gitu loh. Sisyphus gitu ya. Iya, jadi ya udah gitu. Jadi Ya udah agak. saking rasionalnya warga Jakarta, begitu ada calon gubernur mengatakan, "Saya akan hilangkan kemacetan di Jakarta." Itu udah pasti dicoret aja warga Jakarta. Ini orang ngimpi ya ini. Gimana sih? Ya oke lah, kita pengen begitu, cuma ya jangan Kosong begitu dong. aja. Lo mau bikin lebaran tiap hari gitu kan. Ngayalnya Iya. ketinggian gitu ya. Jadi kan begitu gitu. Nah, itu akan menarik karena pertarungan akal sehat akan terjadi di Jakarta. Dan mudah-mudahan begitu virus pertarungan akal sehat ini ada di Jakarta, ini menyebar ke daerah lainnya. Ya ke Sumatera Utara, ya ke Jawa Timur, ya ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat. Dan saya yakin Jokowi nggak mau itu. Nggak mau ini virus akal sehatnya itu menyebar ke, Orang jadi sadar gitu ya. jadi sadar. Emperor have no clothes gitu. Ya, Ternyata nggak punya kekuatan apa-apa gitu. betul. Dan itu misalnya Airin Rahmidiani itu nggak bisa maju di Banten gara-gara di boykot sama partai-partai politik, dan lawannya Airin siapalah itu nanti ya yang akan dimajukan lawan kota kosong, itu bisa jadi kejadian Makassar terulang lagi karena rakyat Banten marah Airin nggak maju, kota kosongnya menang. Bisa jadi begitu. Edi Rahmayadi bisa nggak bikin kayak gitu di Sumatera Utara? Itu saya nggak tahu tuh. Tapi kita lihat aja tuh. Jelas ada golden ticket kan nggak mungkin di sini. Iya, itulah makanya. Jadi menurut saya kita mesti dorong ada virus akal sehat ini muncul dari Pilkada Jakarta. Berarti Bung Hensat berencana mendorong Kaisang untuk maju di Jakarta dengan tiket Kim ya. Wah, kalau itu karena begini. Buat apa Kaisang dengan simbol bapaknya atau slogan bapaknya yang harta yang Terlalu paling sepele berharga malah adalah jadi keluarga, wagub gitu ya. terus sepele jadi wagub, dan kemudian kenapa Jawa Tengah? Pada saat di Jakarta juga bisa. Panggungnya terbuka. Wah, Jakarta beresiko, dia bisa kalah. Lah, lu pikir Jawa Tengah dia nggak bisa kalah? Kan bisa juga gitu. Kalau resikonya sama-sama bisa kalah, ya, dimajuin Jawa Tengah kalah, misalnya di Jakarta juga kalah, ya opsinya sih mendingan gak usah maju, udah jadi ketua umum aja lah. Jadi ketua umum PSI itu udah cukup gitu menurut saya. Udah bina aja tuh PSI sampai besar. Mungkin bisa jadi begitu juga. Karena kan sampai hari ini belum kelihatan tuh. Karena kan begini, kalau Gibran tanpa Prabowo, nggak bisa Gibran jadi Iya. wapres. Kan memang ada analisa seperti itu bahwa Kaisang ini kan sedang dicarikan pasangan yang pasti akan menjamin dia Menang. menang gitu. Dan saat ini 2 orang aja. Dan dua-duanya salah satu mungkin ya, tinggal Anies dan Ahok. Ahok saya rasa nggak mungkin. Anies ya, walaupun dia di depan saya beberapa kali mengatakan Mas Anies tuh menolak gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga ya, kan ini ada Kim dan lain-lain gitu ya Siapa tahu kira-kira. ilham dari Jokowi kemarin Ya akhirnya gitulah. merubah Akhirnya mengubah konstelasi dan mengubah gitu ya. adat moral itu kan bisa digeser-geser gitu kan. Ya walaupun mudah-mudahan enggak ya. Jadi saya tetap sekarang tuh mengedepankan mudah-mudahan dari Pilkada Jakarta ini ada virus akal sehat yang bisa merambah ke semua daerah gitu. Iya, karena mau nggak mau kan sampai hari ini Pilkada Jakarta kan selalu jadi semacam
pusat sorotan Iya, gitu. iya, iya. Dan panggung juga ketika beberapa 2-3 pilpres terakhir kandidat pesertanya salah satunya adalah mantan gubernur Jakarta Iya, kan. iya, iya. Sehingga kemudian mau nggak mau tetap akhirnya itu kan jadi barometer nasional juga gitu. Iya, iya. Tapi yang jadi pertanyaan juga di publik bahwa hari ini ketika rame-rame perdebatan kandidat itu muncul, itu seolah-olah Gerindra itu tidak terlalu apa istilahnya, ya sebagai pemenang tadi ya, itu tidak terlalu ngotot dengan pilihan-pilihan atau dengan kader-kadernya. Itu menurut Bung alasan apa? Ya kalau menurut saya sih emang karena terbatas juga ya. Jadi mereka terlalu Maksudnya fokus. SDM atau kadernya Ya, terbatas. mereka terlalu fokus ke Pak Prabowo kan. Bagaimana Prabowo menang sebagai presiden. Sekarang sudah terjadi. Nah, menurut saya 5 tahun inilah Gerindra akan mempersiapkan kader-kadernya untuk nanti 2029 itu bisa lebih banyak yang maju gitu. Oh, oke. Jadi Ini memang nggak ngejar pilkada saya yang rasa enggak. Misalnya kayak 2024 ini ya. Vasco di Sumatera Barat ya. Itu Gerindra merelakan Vasco jadi wakilnya Buya Mahyaldi yang memang incumbent. Nah, ada anak muda lainnya yang digeser oleh Buya Mahyaldi, Audi, wakil gubernur sebelumnya yang P3 sekarang Golkar. Nah, itu dia lagi cari juga tuh, ini mau kemana, mau kemana, mau kemana. Jadi ya memang menarik. Tapi begini, Cak Win, ada satu skenario lagi yang belum kita bahas. Apa itu, Bung? Skenario Jakarta tanpa Anies Baswedan. Gimana? Kenapa ya? Apa yang mungkin menggagalkan Kan bukan Edi Rahmayadi aja yang terancam gak bisa ikut ketika pilkada kan. kartu ini ngumpul semua di satu Iya, kandidat gitu ya? bukan cuma Airin juga yang nggak bisa, bukan ya Anies Baswedan juga sangat mungkin. Kalau Airin lebih paling mungkin karena dia punya partai, tapi Edi Rahmayadi dan Anies Baswedan itu Sama-sama nggak punya partai. nggak punya partai dan sangat mungkin dengan demokrasi siasat akhirnya nggak maju. Sudah dikondisikan dulu gitu ya. Gini ya, misalnya nih Pak Jokowi nonton podcast ini nih, iya juga ya. Kalau PDI Perjuangan tiba-tiba deklarasi Anies Sohibul Iman, konstelasi berubah, pasti kalah nih gua. Pusing Pusing nih. Kalau gitu langsung diputuskan, ya sudah, kita isolasi lah PKS. PKS dan PDI Perjuangan. Pokoknya gimana caranya Anies Baswedan ini nggak bisa ikut. PKS-nya diambil, ya, masuk gitu ya. PDI Perjuangannya didiemin sendiri. Ya, ya macam-macam lah caranya kan. Iya, iya. Ada Iya, kekuatan di macam-macam Sumatera lah. Utara kan PKS sudah bisa Ya, dikondisikan. pokoknya Anies Baswedan gak usah maju lah. Ini orang baru aja. Demokrasi akal sehat kan? Kan Hensat pengen tuh. Demokrasi akal sehat. Ya deh. Calon-calonnya baru semua lah. Itu bisa saja terjadi, Mas. Tapi Anies tidak lagi menjadi faktor di situ. Nggak jadi faktor. Diam aja dia. Gigit jari Anies. Gigit jari. Makanya sekarang Anies punya opsi nggak? Nggak juga. Dia nunggu juga. Ngarep juga. Wiritan juga nih dia Anies nih. Jangan sampai kemudian ada skenario. Lah kok saya dikunci nggak bisa maju kemana-mana. Kan beres kalau Kim kan mudah ya. Kim mudah. Udah rayulah PKS. Nggak usah khawatirin PDI Perjuangan. Begitu PKS masuk ke Kim, PDI Perjuangan aman lah. Akhirnya Aniesnya nggak bisa maju. Ya lawan-lawan itulah. Kita dipaksa memilih orang-orang yang sama sekali kita mikirin gitu. Misalnya maju Kaisang sama siapalah terserah. Sama dulu waktu rame-rame sebelum keputusan MA itu ada ponakannya Prabowo juga yang Iya, muncul. ada maju banyak itu, ada Saras ya. Kemudian juga eh PAN juga ngajukan anaknya Zulhas dan lain-lain. Jadi kemudian tiba-tiba emang jadi rame gitu. Memang sayang sih kalau PDI Perjuangan nggak bisa ikut. Itu sahabat saya tuh, kawan saya tuh mungkin sedih betul tuh kalau partainya, ini kalau saya sebut partainya berarti kan ini kadernya. Karena dia ngarepin Once Mikel bisa maju tuh warga Jakarta tuh. Jadi dia naik tuh. Biar bisa naik ya. Biar bisa naik PAW. Iya. Aduh, itu dong saat dorong aja santai. Saya ikut mendoakan itu. Nah, itulah. Itu kan jadi menarik. Mudah-mudahan doanya terkabul. Iya. Nah, jadi itu ada skenario bisa saja Anies Baswedan warga Jakarta marah. Bisa jadi marah. Tapi bisa jadi memaafkan dan melupakan. Karena sudah ada makanan yang tersedia. Karakter tadi ya demokrasi ala ini ya. Jadi asal diberi hadiah, asal diberi beres gitu. anteng gitu ya. Jadi demokrasi siasat ini belum selesai sampai memang ketok palu KPU itu terjadi, siapa yang ada di kertas suara gitu ya.
Dan kalau Anies Baswedan nggak ada, orang-orang yang selama ini pengen banget jadi gubernur di Jakarta itu rada happy-happy juga tuh. Sandi Uno misalnya kan, wah Anies nggak maju nih, saya bisa nih gitu kan. Ariza Patria tiba-tiba melobi partainya tuh, bos Aniesnya nggak ada bos, gua aja bos, Saya dong saya dong. daripada ditanggung. Bener nih, mau ya Kaisang Ariza Patria, saya wakil gubernur lagi, iya wakil gubernur lagi, oke gitu kan, karena 5 tahun lagi dia bisa jadi gubernur. Jadi menurut saya yang namanya demokrasi siasat ini, masing-masing kandidat juga mesti bersiasat tuh. Jadi kalau kemudian misalnya Mas Eko Patrio mau maju atau Bang Sandi mau maju, ya tontonlah channel ini gitu ya. Kalau channel ini ada, ya Anda kan juga punya logistik, keluarkanlah itu demokrasi siasat juga tuh Anda, sehingga bisa juga kemudian apa namanya ada kesempatan buat Anda juga maju ke dalam kontestasi itu. Jadi untuk Jakarta masih banyak kemungkinan. Iya, iya, iya. Saya jadi sangat terbuka sekali wawasan bahwa kemudian justru dengan ruang-ruang yang seperti itu muncul banyak pilihan-pilihan lain yang mau nggak mau harus disediakan gitu kan ketika tidak lagi terkonsentrasi. Ya, karena arahannya kemudian saya ingin mengajak diskusinya ke mau nggak mau hari ini kekuatan politiknya itu kan real Prabowo sudah terpilih tinggal Ya, menunggu. Tapi hari ini juga Jokowi masih diakui sebagai bukan presiden lemdak gitu kan meskipun di ujung tapi ya. kekuatannya nanti proses pemilihan pilkada itu akan mengalami dua proses ini kan Hmm. waktu pilihan apa dan penetapan apa calon masih di tangan Jokowi kekuasaan tapi nanti waktu pilihan itu sudah berkali Hmm. nah dengan proses yang seperti ini dan dua-duanya akan bertarung saling bertarung pengaruh kira-kira apa pengaruhnya ke proses proses pilkada nggak hanya di Jakarta ini mungkin ya di seluruh Indonesia karena saya bayangkan ya mestinya mereka akan saling bertarung apa di semua lini yang Iya. memungkinkan gitu. Kalau saya sih yakinnya mungkin banyak banget kota kosong yang akan hadir ya, karena calon-calon kan dibatasi begitu dia masuk ke DPR, kalau mau maju pilkada harus mundur. Jadi kalau orang-orang yang sudah kebanyakan nyebar logistik buat maju DPR tuh ragu-ragu juga, daripada zong 2 kali dia akan stay di Udah DPR. jelas-jelas ada pegang tangan ngapain resiko lagi Ngapain gitu ya. resiko lagi? Dan kemudian menurut saya sih perhatian masyarakat ya memang ke provinsi-provinsi di Jawa plus Sumatera Utara tadi. PDI Perjuangan masih punya banyak kesempatan, banyak lah. Bali misalnya. Wayan Koster kalau sama Pak Giri ya sulit ya Ya, ya. dikalahkannya di Bali itu. Belum lagi eh, kabupaten kota yang lain kan juga kuat-kuat tuh. PDI Perjuangan Hmm. Gianyar itu segala macam luar biasa. Nah, jadi mungkin banyak juga masyarakat Indonesia tuh yang ini apaan sih? Setiap ada pemilu gitu ya, yang dibahas Jokowi lagi gitu ya. Ya, ya karena kita ya nasibnya kita aja tuh punya presiden namanya Jokowi, dan Jokowi ini kan orang yang memang kebapaannya tinggi ya, dan dia percaya banget bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga itu. Dia Penganut keluarga cemara sekali. ya nih bagus lah. Nah kan habis itu kan kita bisa ketawa-ketawa ya. Jadi artinya ya begitulah dia. Tapi keren nih Pak Prabowo ya. Dia membiarkan hiruk pikuk pilkada ini terjadi. Ah, saya nggak ikut-ikut lah. Karena selain Bung tadi sudah menjelaskan bagaimana skenario apa demokrasi siasat tadi menyerimpung kandidat dengan memanipulasi partai, itu kan masih ada kekhawatiran juga apa kandidat ini juga diancam atau disandera dengan kekuatan Jokowi yang lain katanya Ya, dengan ya, aparat hukum dengan benar-benar. kasus dan sebagainya Ya gitu. hal-hal yang disebutkan oleh Hakim MK lah Iya, iya, yang iya, iya, dissenting iya. Itu opinion kan itu. sebenarnya kan clear bahwa itu adalah sebuah dokumen hukum kan, Mm-mm. meskipun dissenting opinion, tapi Iya, karena itu disampaikan itu kan terbukti menurut tiga hakim agung Hakim itu itu. gitu. Iya. Nah dengan kekuatan yang seperti itu kan paling tidak kemudian ya ancaman bahwa kemudian konstelasi politik tadi tidak menyajikan menu yang kemudian itu benar-benar mewakili kepentingan rakyat itu kan jadi semakin kecil sekali ininya. Iya, jadi ya kita bisa bilang kita nggak dianggap lah. Udah lo ikutin aja deh. Saya maunya Prabowo sama Gibran, mau apa lo? Gitu kan. Mau yang lain ya udah ajuin aja yang Hmm, lain hmm. gitu. Dan itu ditiru sama PKS pada saat dia mendeklarasikan Anies Sohibul-Iman kan, kalau nggak mau ya udah gitu. Ini kalau disambut sama Jokowi itu, sama PDI PDI Perjuangan, Perjuangan. Anies Sohibul-Iman oke dia, ngunci nih berdua nih, rame nih.
agak pusing juga tuh Kim tuh ngeluarin siapa lagi. Dan kalau itu terjadi, Anies maju nih, tidak bersama Kim, saya hakul yakin Kaisangnya udah pasti digeser ke Kaisang, ke Jawa Tengah lah pas Kaisang itu. Semakin suram provinsi Jakarta Ya, gitu ya. kan susah lah dia, gimana tuh lawannya? Nah, terakhir mungkin ya untuk kemudian ya katakanlah membuat kita semakin punya ya harapan positif lah, karena kemudian apa istilahnya, lagi-lagi Jakarta karena dia panggung dan dianggap hari ini ketika kualitas demokrasi seperti ini kan juga seringkali disalahkan karena ya konstituen kita kualitasnya memang masih seperti ini, ya mau gimana lagi kan. Kita selalu dapat pemimpin yang memang yang you got what you deserve gitu Iya, kan. iya, iya, Memang iya. level kita masih seperti ini, ya udah pemimpinnya yang terpilih seperti itu. Tapi kan kemudian Jakarta selama ini, apalagi tadi Bung menyebutkan beberapa karakter khasnya Jakarta, misalnya incumbent itu apa Ya, jarang yang apa jarang dua nggak periode dua periode gitu, terus atau kemudian underdog apa yang survei menang. sebelumnya itu bisa menang gitu. Artinya kan kemungkinan bahwa pemilih yang paling apa paling paling logis, paling tercerahkan itu di DKI Jakarta ini kan menjadi suar gitu ya bagi keseluruhan kontestasi. Nah, harapan apa kira-kira yang kemudian ya mungkin peran masyarakat lah yang benar bisa mendorong ini biar nggak terlalu demokrasi siasatnya biar nggak terlalu ugal-ugalan gitu loh, biar nggak Iya. terlalu detach dari apa kemauan masyarakat itu loh. Ya, rakyat akan bisa melawan. Kita bisa melihat nanti partisipasi rakyat di dalam pilkada itu gimana. Ini kan ada yang paling baru nih kan PSU, pemilihan Suara orang suara ulang di Sumatera Barat untuk memilih DPD. Itu kan jauh berkurang tuh partisipasinya. partisipasi masyarakatnya karena ya mau ngapain lagi dan terjadi perubahan konstelasi kan. Ada satu kandidat yang sudah tadinya lolos kemudian digeser sama Irman Gusman yang pernah kena kasus korupsi ya. Walaupun sampai hari ini kalau nggak salah masih peringkat 4 Irman. Tapi itu mengubah konstelasi ada yang tadinya tuh Bu Emma kalau nggak salah ya itu akhirnya harus terhempas. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah pada saat rakyat protes partisipasinya rendah gitu dan kalau kemudian rakyat tidak sepakat dengan kandidat yang diusung oleh partai politik sangat mungkin itu partisipasinya juga rendah. Apalagi kalau kemudian ada kehadiran kota kosong di sana yang bisa membuat rakyat menjatuhkan pilihan ke kota kosong itu adalah bentuk protes rakyat terhadap demokrasi siasat kira-kira Hmm. gitu. Tapi kemudian bentuk lebih apa istilahnya, menghukum ada nggak yang katakanlah bisa kita harapkan dari reaksi? Katakanlah hari ini misalnya skenario terburuk tadi, bukan terburuk, skenario yang ketiga tadi Anies nggak bisa maju. Kebayang nggak marahnya orang ketika di survei elektabilitas Iya, dia yang tertinggi 39%, artinya orang mau itu dia jadi maju. pilihan gitu, Iya. jadi menu gitu. Ternyata nggak. Ada nggak yang kemudian bisa bisa apa istilahnya harapkan sebagai efek deterrent lah biar kalian nggak terlalu ini. Iya, kemarahan rakyat yang paling mudah diukurnya dari tingkat partisipasi pada saat pemilu itu dilaksanakan gitu ya. Dan kemudian bisa saja itu dirasakan oleh partai politik sejak awal. Misalnya saat kampanye nggak ada yang datang. Mau kampanye di mana aja nggak ada yang datang. Udah nyiapin bansos nggak ada yang mau ambil gitu ya. Jadi protes-protes itu sangat mungkin terjadi gitu. Disediain bansos, tapi terus yang ngambil orang-orang yang tidak punya KTP Jakarta kan bisa begitu juga Hmm, tuh. hmm, hmm. Ya itu bentuk-bentuk perlawanan itu juga pasti ada. Jadi pada saat diperbincangkan nggak hangat lagi apa terus kemudian media massa nasional tidak mengangkat isu tentang pilkada Jakarta lagi. eh Kanal SA ini juga ogah gitu ngebahas Jakarta karena ini apaan sih gitu nggak Konyolnya keterlaluan gitu ya. gitu ya nggak menurut saya itu adalah hukuman-hukuman yang bisa dilakukan gitu. Kalau katakanlah hari ini Jakarta sebagai pusat juga dari berkumpulnya apa istilahnya kelompok-kelompok pro demokrasi yang Ya. mungkin selama ini bersuara keras sekali terhadap apa pelanggaran-pelanggaran di pileg dan pilpres, itu ngaruh nggak sih kantong-kantong apa istilahnya NGO kampus-kampus. Kalau di Jakarta sih akan berpengaruh, di Jakarta akan berpengaruh. Mungkin di daerah-daerah lain seperti Jogja ya, itu juga akan berpengaruh. Hmm, Tapi intinya adalah pada saat kewarasan ini muncul di Jakarta, akan menyebar tadi. virus akal sehatnya itu akan menyebar gitu. Pada saat warga Jakarta nolak gitu, misalnya deklarasi, wah deklarasi si A dan si B yang nggak tahu lah tiba-tiba nama itu muncul gitu ya. Ya warga Jakarta juga malas kan datang ke deklarasi itu dan ya, apaan sih gitu. Gara-gara Anies gak ada dan melihat peluang yang besar,
Marcel nggak jadi di Tangsel, digeser ke Jakarta. Itu lebih runyam lagi tuh masalahnya gitu kan. Nanti tinggal didorong Panji lah di sana tuh kan, waduh rame juga tuh jadinya. Karena kemudian memang secara akal sehat itu loh. Bayangkan kalau misalnya nanti yang 39 sama apa 23% Ya, sama 13% ini nggak muncul di kotak suara, yang muncul kemudian kandidat 0,1%, yang 1% itu ya, di elektabilitas itu. orang juga males. Dan kemudian, nah ini juga saya harus cek juga undang-undang. Ada nggak batasan partisipasi masyarakat gitu? Saya rasa nggak ada deh. Misalnya ya, bila partisipasi Yang datang masyarakat kurang quorumnya gitu ya di istilahnya. bawah 50% nggak Nggak sah sah. pilkadanya gitu. Kalau saya nggak salah nggak ada tuh. Itu Tapi akan menghukum sekali ya menghukum proses itu. pilkada ya. Saya, Biar partai nggak asal menyajikan calon kan. iya, bayangin aja kalau ada pilkada, biasanya jam 1 quick count baru selesai gitu ya, atau jam 3 baru selesai quick count, ini jam 10 udah selesai. Udah gak ada orang Pak, gak ada yang mau datang lagi. Nah itu kocak luar biasa, itu hukuman yang akan setimpal dan keras buat partai politik. Tapi ya setelah itu kita harus siap dengan era bagaimana partai politik dan turunannya seperti Tidak DPR, akan DPRD dipercaya gitu, lagi. tidak akan dipercaya lagi gitu. Dan rakyat akan semakin bingung kepada siapa kemudian mereka menyalurkan aspirasi. Karena partai politiknya sudah tidak dipercaya karena sembarangan mendorong calon, eh, beberapa ormas keagamaan sudah sibuk ngurus tambang gitu ya. Ya akhirnya kembali lagi ke kanal SA ini, mungkin mereka akan menyalurkan aspirasi. Ya itu Tolong cawin, itu tolong selama cawin. lamanya iman. Kirain nanti akan muncul setelah demokrasi siasat ya apalagi demokrasi jalanan gitu ya. Bung Hensat yang di Ya, depan ya, gitu ya, ya. akan kembali ke seperti itu ya. Boleh juga tuh kita kalau ada demokrasi jalanan kita paling depan gitu ya. Tapi bikin podcast gitu. Jadi ngadepin begitu masyarakat udah banyak kumpul kita siapin kursi-kursi. Ini orang-orang ini apa sih maksudnya? Bikin podcast di tengah Bung jalan. Hensat, terima kasih sekali. Terima kasih Cawin. Wawasannya luar biasa, memberi gambaran kita bahwa memang hari ini rasanya memang kita bukan demokrasi yang Yang normal seperti tadi. apa adanya. Jadi dari rakyat oleh rakyat itu nggak ada lah. Ini diganti parpol lah, dari parpol untuk parpol. Dan parpol itu mereka dari mana gitu loh ininya gitu kan. Kalau bahasa-bahasa konspirasinya oligarki kayak apa kepentingan ini. Tapi kan kemudian sama sekali nggak mencerminkan kemauan rakyat. Dan itu bahaya sekali kan Bahaya, menurutku. bahaya sekali. Karena kemudian akan memunculkan apa kebuntuan-kebuntuan tadi gitu Ya ya. makanya ini saya pesankan lagi, baca itu buku Bung Karno yang Mencapai Indonesia Merdeka, itu ada pidatonya tentang partai politik, bagus banget. Iya, karena itu kayaknya waktu itu menjadi semacam dasar juga bahwa waktu itu kan kehidupan politik kita masih sangat baru gitu ya, apa prosesnya masih sangat cair. Setelah itu kan baru kemudian apa bentuk-bentuk partai politik itu didiskusikan Ya. secara terbuka gitu. Dan rasanya itu Bung harus memberi apa pencerahan kepada publik. Gimana sih partai yang benar itu gitu kan. Minimal ala Bung Karno lah, ala founding Ya, ya, father lah. ya, ya. Kita kan selama ini kesannya kalau politik ya kiblatnya kan ke Amerika ke ini. Padahal founding father kita mungkin waktu itu punya bahan-bahan banyak sekali untuk Ini anaknya diskusi. Bung Karno tuh, Ibu Mega, itu kan lebih berhasil mengelola partai dibandingkan bapaknya. Iyalah, PNI kan belum pernah juara. Juara, berkuasa, pernah kadernya lengkap kan, ada yang jadi presiden, ada yang mengkhianati gitu, lengkap gitu jadinya, Mungkin semuanya ada. agak terlalu menarik kesimpulan. Mungkin nggak kemudian dengan kekehannya Bu Mega ini kemudian dalam katakanlah kaitannya dengan cara dia ngelola partai itu karena dia benar-benar apa istilahnya menggunakan atau benar-benar mematuhi kaidah-kaidah bagaimana ngelola partai ala yang disampaikan oleh Bung Karno itu. Ya memang ajaran Bung Karno yang ada itu kemudian diberi tubuh oleh Bu Mega dalam bentuk partai politik. Dan orang yang berhasil menjalankan ajaran itu Ibu Mega. Jadi kalau saya diberikan kesempatan nulis buku tentang Bu Mega, maka ini adalah, saya akan kasih judul tuh, Ajaran Ibu Mega, Estafet Bung Karno. Jadi bagaimana dia mengelola partai politik sampai sedemikian besar dengan ajaran-ajaran Bung Karno yang dia beri tubuh itu ke partai yang namanya PDI Perjuangan. Canggih tuh. Itu kayaknya bisa jadi episode sendiri itu. Iya, itu benar. Bung Hensat, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti nggak kapok karena kemudian saya berharap
nanti kita mungkin abis ini kan tahapan pendaftaran, Ya. minimal nanti kalau sudah ada kandidatnya kita bisa Nah, ngobrol kita lagi. ngobrol lagi. Karena kan sudah lebih mengerucut gitu. Ya, Kalau ya, sekarang ya. kan kita masih strawman gitu kan, belum Apa sih jelas ini siapa yang ini gitu kan. hasilnya demokrasi siasat ini Heeh. siapa sih nanti ujungnya gitu. Atau jangan-jangan ya mudah-mudahan ini apa istilahnya yang disampaikan Bung tadi didengar oleh keluarga Solo gitu. Wah. Nggak kemudian muncul nanti Ya, ya, kejutan-kejutan ya. baru gitu ya untuk Itu kemudian. juga menarik Solo. Tiba-tiba misalnya kok didorong Mas Bre ya, Mangkunegaran gitu, untuk jadi wali kota Solo. Nah, warga Solo kan juga garuk-garuk juga gitu. Ya ini disodorin lagi nih dari mana ini Kelupaan terakhir. Istrinya Kaisang itu jadinya gimana? Nggak tahu ya, masa iya dia mau maju sih? Sekarang itu kita masa masih bisa kaget sih dengan Ya sangat mungkin di Sleman ya kali ya. Iya makanya itu Di Sleman lah. belum pernah denger ini ya ada perkembangan apa. Belum pernah ya, mungkin jangan-jangan Bikin memang dulu gitu ya. bukan, Oh, memang gimana? sengaja suaminya dorong-dorong supaya yang ini bisa aman maju gitu kan, kita nggak tahu juga. Namanya juga demokrasi siasat Tiba-tiba kan. nanti langsung muncul gitu Iya. aja gitu ya. Sorry guys, saya selama ini emang nggak pengen maju, saya pengennya istri saya gitu ya. Tahu-tahu udah terdaftar. Ya kan tinggal kita garuk-garuk juga, wah canggih nih demokrasi siasatnya. Keluarga Solo nih luar biasa. Ya udah deh. Makasih banyak Oh, Bung. sama-sama. Sampai ketemu lagi di ruang Thank you. dialektika berikutnya gitu. Oke. Saya Winarko Ngantiwani undur diri, kita bertemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, thank you.